Audio Jungle. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsir thayyiban barakan fih. Allahumma sholli ala Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Halo rekan-rekan trader, berjumpa lagi bersama saya di Markas Saham. Kali ini kita akan mencoba evaluasi prediksi kita kemarin. Tapi sebelumnya, apabila rekan-rekan trader merasa channel ini bermanfaat, silahkan subscribe channel ini dan jangan lupa like dan komen. Dan apabila teman-teman trader mau traktir kopi untuk saya, silahkan traktir kopi di alamat berikut ini. Teman-teman trader, bagi yang ingin melihat ya prediksi kita untuk saham Cipro, bisa dilihat di deskripsi, di link deskripsi ya, untuk saham Cipro yang dibahas kemarin. Untuk evaluasinya, karena kemarin kita sudah nge-clear gambar-gambar kita, jadi kita coba evaluasi singkat ya, bahwa Cipro pada sepekan perdagangan atau 5 hari perdagangan ternyata dia tidak membentuk uptrend, melainkan dia minor downtrend, dan ini hipotesis satu ditolak tatkala ada kecenderungan uptrend. Jadi yang betul adalah faktanya adalah kecenderungan downtrend. Hal ini mungkin juga disebabkan karena adanya ini disebabkan karena adanya ancaman ya pada saat-saat itu ya, karena bukan ancaman, kalau menurut saya adalah kekhawatiran masyarakat ya, kekhawatiran masyarakat dalam menanggapi isu yang akan terjadi pada bulan April, khususnya pada tanggal 1 April. Dua isu itu adalah kenaikan PPN 1%. Jadi dari 10% menuju ke 11%, dan juga kenaikan harga Pertamax. Yang tadinya harga Pertamax 9.000 per liter, saat ini adalah 12.500 per liter. Dan itu mungkin menyebabkan Cipro ini juga masyarakat khususnya trader saham Cipro ini juga merespon negatif. Tetapi setelah hari Jumat, luar biasanya Cipro ini kita lihat pasar ya. Kita lihat pasar secara keseluruhan. Kita buka dulu bustaknya. Ada suatu hal yang luar biasa di market gitu. Jadi di sesi 1 market sempat turun. Walaupun sempat naik, tetapi sangat tipis dari garis nolnya ya. Garis nol artinya sama dengan opennya. Atau kalau dilihat close kemarin ya, kemudian dia sempat terjun dalam di sesi kedua. Tetapi anehnya mendekati sesi perdagangan berakhir, khususnya pada pukul 15.50 ya, mungkin ya 15.45, 15.50, bahkan sampai 15.15 itu pasar berakhir itu langsung naik tinggi. Dan ini yang menyebabkan kita terkadang terheran-heran, ada apa gerangan begitu cepatnya naik ya. Kita akan perbesar setelah RTI sudah terbuka. Nah, ini dia. Jadi sempat turun ya, ini luar biasa jurangnya, kemudian naik, kemudian dia turun, sempat drastis itu di market kedua justru. Tapi begitu hebatnya dia naik sampai kemudian di pukul 15 tepat ini. Nah, sehingga 15.15 pasar tutup ini sudah hijau. Dan ternyata siapa pasarnya? Adalah pasarnya, kalau kita melihat gainersnya adalah, yang pertama adalah barang-barang tambang, mineral. Yang kedua adalah perbankan. Yang ketiga adalah saham-saham yang bergerak di bidang consumer ya, atau retail, seperti seperti kalau kita melihat ini full Advisa Finance, ini keuangan ya. Terus kemudian kalau Wilton Makmur ini apa ini, kita lihat profil
Ini basic materials ya, basic materials tambang ya. Ini kita lihat luar biasa nih kenaikannya. Kemudian seperti akses AC hardware ini. Hardware ini kalau kita melihat untuk profilesnya retailing ya, consumer cyclicals atau sektornya, subsektornya retailing. Ini adalah saham-saham yang naik drastis dan naiknya luar biasa. Ini Inco Vale tambang naiknya 200 ya. Dan kita lihat lagi sempat Astra juga naik. Nah ini Indi Energy naik 50, luar biasa ini kalau kita melihat kenaikannya. Dan itu di sesi kedua naik semuanya ya. Oke, itu kalau kita melihat market. Nah, maka dari itu Cipro juga merespon gitu ya. Tadinya tatkala dia tidak menyentuh 111, kenapa tidak menyentuh 111 ini? Juga kemarin direkomendasikan 111 ini adalah susah sekali ditembus, dan ini hipotesisnya diterima karena memang susah ditembus untuk 111. Lalu kemudian untuk 104 ya, kemarin ada juga yang menyentuh 104 ya. 104 kalau kita lihat di YouTube sebelumnya ada sentuhan 104. Ternyata 104 juga dia tidak menyentuh. Karena apa? Karena dia belum breakout 98 dan ini diterima. Artinya dia menyentuh 104 tatkala dia breakout 98 ya. Tatkala dia belum breakout 98 maka dia susah sekali untuk menyentuh 104. Ini hipotesis diterima. Dan kemudian kecil kemungkinan dia menyentuh harga 85. Ini juga hipotesis diterima. Jadi dari 3 hipotesis satu yang ditolak yaitu adalah dia tidak uptrend melainkan dia downtrend. Ya, oke. Kita saat ini akan melihat juga saham yang volumenya paling gede di perdagangan hari Jumat tanggal 1 April kemarin. Nah ini 1 April. 1 April kemarin adalah hari di mana Pertamax naik, PPN naik, ya. Dan 2 April hari di mana liburan. Ya, 2-3 ini liburan. Karena ada yang puasa hari ini, ada yang puasa tanggal 3. Kemudian tanggal 4 kita lihat responnya setelah kenaikan, pasca kenaikan PPN 10 jadi 11, kemudian Pertamax ini. Dan juga di awal-awal bulan Ramadan. Nah, ini kemarin sudah dibahas ya, tatkala bulan puasa biasanya banyak aliran aliran uang dan barang ya. Terlebih lagi kaum muslimin, masya Allah itu dermawannya luar biasa itu ya. Beli takjil, kemudian bagi-bagi takjil, kemudian banyak sekali santunan yatim, duafa, belum lagi zakat dan sebagainya. Maka dari itu pasar juga merespon. Tapi tentu itu hal yang tidak kita bahas lebih dalam karena faktor fundamental. Dan kita akan membahas faktor teknikal dan broker summary saja. Oke, untuk gainers kita lihat untuk hari Jumat kemarin ya. Nah, oke. Kita klik volume terbesar, ternyata 5 terbesar adalah Bumi, BVIC, Sing, Cipro, dan CARE. Cipro masuk ke 4 dan yang paling gede adalah Bumi. Kalau kita melihat Bumi ini apa? Kalau kita melihat Bumi ini juga tambang ya, Bumi Resources. Ya, kalau kita lihat profilesnya, dia energy, oil, gas, and coal. Ya, lalu bagaimana? Kalau kita cek sini Bumi. Nah, rupanya dia responnya juga kurang ya. Kalau kita melihat respon Bumi kurang. Nah ini sempat gap ini ya. Lalu kemudian parabolic SAR masih di atas, volume masih kecil. Hanya ini ada stokastik aja yang akan berpotensi naik. Tapi untuk teknikal masih belum. Tapi nggak apa-apa, kita tetap bahas ya. Oke, kita cek aja Bumi. Oh ini clear dulu ya. Nah, nggak apa-apa clear. Kita cek sini Bumi. Nah, ini ada yang unik nih, dan ini kita perlu analisis. Kenapa kok kita perlu analisis? Karena dengan ini ya, kita akan tahu di mana trader itu ada bandar nggak sih, gitu. Ada bandar nggak sih? Di mana dan ada bandar yang nyangkut nggak? Atau jangan-jangan yang nyangkut retail, gitu ya? Oke. Kalau misalkan kita bikin hipotesis satu ya pergerakan ini, kita bikin
hipotesis ya, pergerakan bumi. Ini saham ya, bukan bumi yang kita pijak ya. Kalau pergerakan bumi ya tetap kita berotasi dan berevolusi. Oke, nomor 1 adalah bagaimana ini kalau penurunan ada gap. Tentu biasanya ada teori yang menyebutkan kalau dia itu turun pasti dia itu akan naik. Ya, ada teori yang menyebutkan tatkala dia itu turun pasti dia akan naik. Ini turun ya, kemudian ini pasti dia akan naik. Nah, ini hijau, ini adalah merah. Ini ada teori yang mengatakan seperti ini. Tatkala turunnya ini ada gap, maka dia akan menutup gap. Ya, ada teori yang seperti itu. Maka dari itu teori ini kita hipotesiskan. Ini gapnya tertutup sampai mana? Kalau kita melihat gapnya baru tertutup sampai sini. Nah, sudah nutup ya, sudah nutup. Ini satu saja deh. Ini gap 1, gap 2, gap 3 sudah tertutup. Ya. Nah, ini nggak ada masalah. Gap 1, gap 2, gap 3 ini nggak ada masalah. Yang ada masalah adalah gap ini. Gap 4, gap 5, gap 6. Ya. Yang ada masalah adalah ini. Nah, sorry. Sinar, kita lihat di ya. Ini ya. Kalau kita melihat garis trennya adalah yang ini. Ya, ini adalah gap-gapnya ini. Nah, gap ini yang jadi masalah. Ya. Nah, maka dari itu ini sebetulnya ada potensi. Ada potensi kenaikan harga bumi disebabkan gap belum menutup. Ya. Ada potensi kenaikan harga bumi disebabkan gap belum menutup. Ya, kenapa gap belum menutup? Ya, karena pergerakannya belum sampai situ. Ya, jangan ditanya. Tapi ada potensinya gitu loh. Nah, maka dari itu hipotesis 1 ada potensi penutupan gap sehingga diprediksi ada medium uptrend ya, atau middle uptrend. Nah, medium atau middle uptrend ini jangkanya adalah menengah. Nah, kan nggak mungkin kita prediksi saat ini gitu. Jadi prediksi apalagi 7 pekan ya, 7 pekan nggak mungkin. Ini pasti jangkanya jangka menengah dan panjang. Jadi antara middle uptrend sampai long, menengah sampai panjang, ya, long uptrend. Nah, oke, itu ya yang pertama. Ini yang kedua, kita ingin mencari gap ini loh. Kita ingin mencari penurunan nih loh. Kok bisa turun drastis seperti ini? Kenapa? Apakah ini bandar sudah hengkang, ataukah ini ada bandar masih ada gitu ya? Tapi kita nggak tahu ini kalau kita melihat secara teknikal gini aja. Lalu kemudian pertanyaan kedua adalah berapa nyangkut ya orang-orang? Kalau yang nyangkut bandar atau yang nyangkut retail? Oke, kita cek ya di broker transaction. Kita cek tanggalnya. Tanggal berapa sampai berapa? Kita masukkan garis vertikal ya, untuk menandai, yaitu adalah tanggal 16 Februari sampai 2 Maret. Kita cek ya, 16 Februari sampai tanggal 2 Maret. Kita load. Luar biasa ya. GP 12 juta, ini 8 juta. Memang bumi ini gede. Bumi ini besar. Kita lihat cek. Nah, juta-juta dan ratus ribu semua. Ini 9 juta, ini 7 juta ya. Paling banyak diperdagangkan bumi ini. Maka dari itu
kalau kita cek ya broker transaction-nya besar juga. Nah, ini luar biasa. Maka dari itu kita akan mengetahui ini sebetulnya memang betul-betul distribusi asli atau fake distribusi gitu ya. Maka dari itu kita save dulu di Excel ya, tanggal 16 sampai tanggal 2. 16 Februari ya sampai tanggal 2 Maret 22. Kita cek. Setelah terbuka seperti biasa ada akumulasi, ada distribusi, dan ada kesimpulan ya. Nah, oke, akumulasi, distribusi, dan kesimpulan. Kita cek dulu akumulasinya, kita cek dulu net harganya. Harus sabar ya. Karena memang ini adalah broker summary, ini adalah menggambarkan kehidupan pasar yang asli ya. Oke, kemudian distribusinya kita cek juga mulai dari bawah. Nah, kita ketahuan ini adalah distribusi ya. Ini ditambah dengan ini. Nah, oke, entry. Distribusi berapa? 6.740.312 lot. Bayangin kali 100 ini. Kalau ingin tahu jumlah lembarnya adalah ini ya dikali 100. Berapa ini? Ya. 174 juta. Ya, 31.180. Ini tatkala kita lihat persirnya ya, kita lihat plot aja udah. Ini distribusi gede-gedean ya. Maka apakah retail seperti ini? Nah, yang saudara yang sering trading bakalan ngerti ini retail atau enggak ya. Maka kita cek aja, ini harga nyantolnya berapa nih? Harga nyantol ya. Oke, harga nyantolnya kita average. Harga nyantolnya di sini. Oke. Dan kita lihat harga nyantol juga, harga nyangkut ya. Harga nyangkut. Bumi. Oh, belum saya average ya. Sorry. Saya average ini. Nah, harga nyangkutnya ya. Oke, dan R kuadratnya. Nah, ini 55. Nah, jadi harga nyangkutnya rata-rata adalah di 55. Nah, 55. Oh, atau ini bumi ya. Kita lihat di 55 mana? Ini dia. Ya. Kita hapus saja ini. Yang 55 kita tebelin. Ini karena harga nyangkut gede. Kita merahin. Cut. Titik aja. Nah, ini adalah harga nyangkut. Harga nyangkut akbar. Ini adalah harga nyangkut akbar. Harga nyangkut akbar. Artinya harga nyangkut yang besar sekali. Ya, besar sekali nyangkutnya. Red sini. Nah, lalu kemudian yang kedua, yang berikutnya adalah tatkala kita melihat dia sudah habis di 55 ya. Kemudian ini adalah realnya, secara teknikalnya dia mantul di sini. Ya, kalau secara teknikal kita garis lurus memantul. Setelah memantul dia ini ya, turun ya. Ini, sini dia. Kita ingin tahu ini distribusi atau akumulasi. Kita berikan garis vertikal aja dah. Nah, ini area distribusi akbar ya. Area distribusi akbar. Distribusi besar-besaran artinya. Nah, nih. Lalu kemudian di sini kita akan membahas apakah ini area distribusi atau akumulasi, karena ini naik kan.
Setelah ini mantul, toing, kemudian ini turun lagi. Nah, kuat mana antara kenaikan ini dengan penurunan ini? Naiknya Pak kuat, Pak. Oh enggak, turunnya Pak kuat. Wait, kalau secara teknikal kita nggak gitulah, ya kan? Tapi kita coba secara realnya adalah kita dengan broker summary, yaitu di 2 Maret sampai 16 Maret. Cek 2 Maret sampai 16 Maret. Oke, kita load. Ya, ada YP, PD, BG di sini. Ya, KK, kemudian juga kita sudah ada CSBK. BK ini asing loh. Asing keluar, ya. Oke, kita save Excel aja. 2 Maret sampai dengan 16 Maret. Kedua, ini ya. Cek sini. Oke, kita copy paste aja. Nah, average-nya kita hapus saja ini. Oke, kita cek adakah akumulasi ataukah distribusi. Kita tetap pakai average. Wah, ternyata sudah akan kita tahu ini. Nah, kita ketahui bahwa dia ternyata distribusi. Nah, distribusinya berapa? 7.685.581. Bandingkan dengan ini. 6 juta. Selisihnya sekitaran berapa kalau kita selisih? Nggak ada 2 juta ya. Ya. Padahal kita melihat ini gap akbar. Lalu kemudian ini naik, kemudian turun. Tetapi kita lihat ternyata distribusinya gede-gedean. Nah, berarti bagaimana? Berarti ini apakah ini digerakkan oleh retail? Nah, ini naik, akumulasi, kemudian distribusi gede-gedean. Ya kan begitu kan pertanyaannya. Oke, retail atau ke bandar kita hilang aja pemodal gede dan pemodal kecil. Ya, jadi yang mau bermain ini adalah pemodal gede. Ya, yang nyangkutnya di mana? Ya kan gitu. Nyangkutnya adalah di harga 55. Logika kita. Kalau misalkan ini yang paling tinggi yang mana? Untuk garis horizontal ini harga tertinggi adalah di 89. Ini hijau ya. Di harga tinggi 89, kita ukur pakai mistar. Nah, ini berapa ini? Minus 43,53%. Kalau kita bagi 2, ya, 43, ya katakanlah 44 ya. 44 bagi 2, 22 lah. 22%. Tatkala misalkan kita ukur pakai mistar lagi, 22% itu di mana? Ya sekitaran 22 di sini ya. Nah, sekitaran sini. Kita masuk sini. Nah, kalau seperti ini, ya andaikan seperti ini, ini masih bandar yang nyantol. Ini masih pemodal gede lah, logikanya yang nyantol. Ya pemodal gede logikanya yang nyantol. Sorry ya. Ya betul, pemodal gede yang nyantol. Kalau di atas 50%. Kurang dari 50%. Ya, dari penurunannya ini kurang dari 50%. Sekian kan modal gede yang nyantol. Tapi ternyata bukan modal gede yang nyantol. Kita lihat dari area resisten gede ini, resisten akbar ke support akbar. Ternyata dia nyantol di 55 ke 50, hanya selisih 5 poin. Berarti ini sebetulnya bisa kita hipotesiskan ya bahwa ya pergerakan ini dimotori oleh pemodal, distribusinya pemodal besar. Dan yang B,
retail yang tergerak. Yang tergerak bagaimana? Kita lihat sini ya, retail yang tergerak di tanggal 24/6, tapi kalau kita cek itu adalah di tanggal 2. Retail yang tergerak di tanggal 2 ya. Retail yang tergerak di tanggal 2 apa ini? 2 Maret ya. Ya. Sebetulnya dia retail tergerak di tanggal 2 Maret itu merespon dengan membeli saham bumi yang ternyata sudah kosong dari pemodal besarnya. Kemudian dilanjut dengan pergerakan antara 2 dan 16 Maret ya, dilanjut dengan pergerakan sampai 16 Maret ya 2022, di mana pemodal besar masih ingin menarik penumpang ya, kemudian untuk memaksimalkan penumpang untuk memaksimalkan profit. Nah, ya udah kesini udah maksimal, udah taking profit ya. Oke, tapi masa sih Pak taking profit? Tahu dari mana? Oke, kita cek lagi untuk keputusannya ya. Ini average harganya. Ini kemudian kita juga ini average harganya. Kita R-square ya, sorry, average-nya belum ya, adalah 54. Nah, kita cek di sini ternyata nggak jauh-jauh, di sini 54. Tipis kan? Tipis ya. Kita ganti merah, kita 2 ya. Oke, 54 ternyata ya, tipis. Artinya apa? Artinya dia nyantolnya sedikit di bawah nyantol akbar ya. Artinya memang yang nyantol adalah retail. Nah, di sini adalah area distribusi kecil. Distribusi kecil ya. Kenapa saya katakan kecil walaupun nilainya besar tadi sampai 7 lot? Karena yang nyantol adalah retail. Retail nyantol ya. Nah, ini retail nyantol ini. Nyantolnya saya entering. Nah, ada kecil retail nyantol. Kemudian dari 16 Maret ke kemarin 1 April, kita langsung aja tarik sampai 1 April. Ini distribusi atau distribusi atau akumulasi. Kalau kita lihat garis trend, ini sudah ada minor uptrend. Harusnya dia sudah distribusi. Siapa yang bermain distribusi? Kalau kita melihat, wait, 16 Maret 1 April. Oke, jangan simpulkan dulu ya. Kita harus sabar untuk mengecek datanya. Oke, shift Excel, kita masuk 16 Maret sampai dengan 1 April. Oke, ini ya. Nah, kita copy paste. Kita copy paste lagi untuk akumulasi distribusi kesimpulan. Kita cek sini. Nah, untuk akumulasinya
Harusnya kalau kita cek ini ada 10 juta ya. Kita konsisten aja 5 besar ya, walaupun semuanya besar-besar semua nih. Nah, ini kalau kita bandingkan dengan yang tadi ya, sampai 7 juta. Ini sampai 16 juta loh ya. Atau dibandingkan dengan tadi juga ini sudah ada belasan juta. Kalau kita lihat cek, nah hanya 4 juta. Sehingga kita bisa melihat bahwasanya ternyata akumulasi, ya kan? Akumulasi berapa? Akumulasi hanya 1 juta. 93.315. Ya, akumulasinya kecil dibandingkan dengan yang ini. Ya, jadi sebenarnya ini akumulasi, ini terjadi akumulasi. Kecil. Kenapa kecil? Ternyata retail yang akumulasi. Ya, yang akumulasi retail. Kenapa kok retail? Coba lihat, distribusinya gede-gedean ini. Distribusi ini 6 juta. Ya, distribusi lagi 7 juta. Begitu akumulasi masih 1 juta. Jadi sebetulnya masih belum nampak adanya bandar yang masuk. MG ini baru 10 juta. Ya, yang lainnya kecil-kecil. Ya, nah yang kecil-kecil distribusinya udah mungkin orang udah yang gede-gede udah keluar semua. Apakah MG ini mengambil alih? Wah, ya tunggu dulu. Kalau memang betul MG ini bandarnya belum disusul dengan SQ, RF, DP, FS karena belum sebanding dengan ini. Ini masih 10 juta. Ini masih kecil-kecil. Kalau kita lihat dengan dibandingkan yang ini. Nah, besar juga. Distribusinya tuh lihat 25 juta ini aja udah 50 juta lebih. Nah, tambah 16 juta lagi. Ya kan? Tambah 16 juta lagi sudah 66 juta lebih. Bayangin, lot loh ya. Nah, apalagi dibandingkan dengan ini. Ya. Ini belum nampung ini. Ini memang distribusi gede-gedean. 27 tambah 24 tambah lagi 10. Nah, tapi kalau yang ini distribusinya memang mengecil, tapi akumulasinya lihat ini. Nah, maka disimpulkan adalah akumulasinya kecil, hanya 1 juta. Pertanyaannya siapa ini, retail atau bandar? Lalu kemudian ada pertanyaan lagi, loh Pak, ini kan udah jutaan ini, jutaan lot lagi, masa retail? Kita lihat Bumi ini kan masih murah, 58, 60, 56, murah. Sehingga bagaimana kita cek? Nah ini jutaan memang 638 yang minta gede, over ini kan yang minta. Ya kalau bid itu kan over itu yang nawarin, yang nawarin besar, yang minta juga kadang besar kalau di uptrend. Tapi karena dia kemarin Jumat ini yang minta juga kecil, juta, lebih kecil daripada overnya, daripada nawarnya. Ini nawar gede-gede memang. Kenapa kok besar? Harganya itu 58, 59, 60. Jadi harganya murah. Jadi orang-orang seperti anak mahasiswa ya, semester yang baru belajar gitu. Lalu kemudian ya pekerja-pekerja yang ingin menjalankan trading ini suka di sini. Jadi banyak perdagangan di Bumi ini. Sehingga kita melihat bahwasanya besar ini jumlahnya, kuantitatifnya gitu. Tapi banyaknya orangnya. Tapi betul nggak Pak, kita lihat di ini RTI. Kita cek Bumi. Nah, kita cek kan ini sudah ada berapa ini yang minta 7.697.180. Ini adalah 6.667.471. Frekuensinya ini 1.779. Ini frekuensinya 2.357.
Ya, besar juga ini frekuensi. Besar. Ya, jadi untuk bumi memang banyak diperdagangkan. Toh kalau misalkan orang yang kaya-kaya gitu ya, orang yang berduit gitu, itu katakanlah dia punya modal 5 juta atau 2 juta untuk trading, 5 juta untuk trading, itu kan sudah banyak kalikan ini. Beda tatkala kita misalkan orang kaya itu punya 5 juta di trading kan saham Unilever misalkan, ya berapa lot sekarang kan? Dengan 5 juta di trading kan saham bumi, logis nggak nih? Kalau ininya jutaan, logis kan? Logis. Masalahnya perbandingannya adalah bukan jutaan atau ratusan ribu, perbandingannya adalah ini. Kita lihat loh, ya. Kalau kita mau bikin rasio, saudara mau bandingin, bolehlah persentase atau apa boleh. Sehingga kita tahu, oh ini kesimpulannya 6 juta. Ya, ini 9 distribusi 7 juta. Ini hanya 1 juta. Iya kan? Oke, maka mulai dari sini ini sudah retail yang dimainkan. Nah, retail, ini permainan retail, sedangkan ini permainan bandar. Nah, ini. Padahal dari harga jutaan. Ya kan? Nah, ini. Nah, ini red, ini log. Nah, ini kan cepat. Kalau ini kan masih melandai ya. Nah, ini. Nah, tapi ini melandai, masih wave. Kalau ini udah cepet, udah diguyur, jelas. Ini sudah permainan bandar, Pak. Ya. Ini udah permain bandar. Sedangkan yang ini retail lagi, wave lagi. Maka dari itu, bagaimana potensi bumi saat ini? Nah, sebentar sebelum kita bahas potensi, ada lagi yang 3 hipotesisnya. Ya, hipotesis ketiga adalah bahwa pergerakan saat ditinggal oleh pemodal besar adalah retail yang bermain atau yang berdagang ya. Maka pergerakan harga bumi cenderung flat, datar ya. Pergerakan bumi nantinya adalah cenderung flat, datar, sehingga untuk trader yang memiliki modal kecil maka disarankan untuk wait and see atau berdagang secara cepat, scalping. Pun ini juga nggak efektif sebetulnya kalau scalping. Cepat tatkala ada respon market pada event tertentu. Nah, ini ya. Lalu kemudian adalah hipotesis, kemudian adalah prediksi, ya, prediksi. Nah, oke. Bagaimana kita memprediksi? Oh ya, ini harganya berapa ya? Sorry, ini harganya belum ya? Harganya belum. Oke, kita average harga. Kita juga average harga. Oh, kita scale, kita average lagi 58. 58 mana? Son ya. 58. Ini pas. Harganya adalah pas di apa namanya? Pas saat penutupan. Pas saat penutupan pada hari Jumat tanggal 1 April. Ini banyak nyantol di sini. Ya, ternyata penutupan tanggal 1 April di 58 ini orang banyak. Kita cek ya. Nah, ini kan. Nah, cocok kan? Ini berapa? 6.117.075. 58. Ya, cocok ya. Berarti pada saat penutupan itulah orang-orang sudah banyak ngolek. Ya, udah banyak collecting. Artinya apa? Artinya ada gairah retail.
adanya gairah retail untuk kolek kembali bumi. Tapi mungkin untuk kolek kembali saham bumi, mungkin dia begini, hipotesisnya juga adalah mungkin tatkala dan ada kemungkinan menunggu bandar masuk, sehingga ya ada harapan harga bumi dikerek kembali dan retail ikut ambil taking profit. Nah, ini nih. Sekarang kita prediksinya apa? Apakah kita bisa masuk ataukah tidak? Ya, apakah kita bisa masuk ataukah tidak di saham bumi ini? Nah, kalau saudara melihat potensi prediksi naik atau tidak, maka kita cek di ini hari Jumat, yaitu tanggal 1 April. 1 April ya, kita load shift S Excel dan kita masuk ke 1 April. Nah, kita cek tanggal 1 April. Kita copy saja ini tanggal 1 April ya. Nah, apakah betul ini akumulasi betulan? Kita harus buktikan. Oh, ini ya, sabar. Ada akumulasi tapi kecil, hanya 23.000 lot, 23.796 lot, kecil. Nah, masih belum nampak akumulasinya ya, masih belum nampak akumulasinya. Sehingga bagaimana kalau misalkan yang kemarin itu kita lihat lagi average-nya untuk hari kemarin, hari Jumat ya. Nah, kita average lagi. Sorry. Nah, ini adalah 58. Sama kan? Sama kan yang dengan tadi? Nah, sama. Harganya sama. Nah, 58. 58 adalah banyak orang nantol di sini. Lalu bagaimana? Nah, ini prediksinya. 1. Hari Senin diperkirakan ya, dia akan naik atau bullish. Namun apabila ada tekanan pasar, maka diperkirakan dia ya akan kembali bearish. Nah, karena apa? Karena yang bermain detail, sehingga sensitif dengan keadaan fundamental. Maka pelajari lebih lanjut sebelum tentang fundamental sebelum membeli bumi. Ini ya, pelajari dulu fundamentalnya, jangan langsung ambil, jangan langsung tiktokan kayak orang tiktokan ya. Beli, waduh jual, itu namanya salah judi pak, judi tiktokan itu. Apalagi sekarang udah ada pajak lagi ya kan, pajak. Wah enggak judi lah, tiktokan juga ada analisisnya lah, udahlah. Mending kalau saudara ingin analisis itu harus analisis per pekan, itu kan kita bisa tahu broker summary. Kecuali kalau dulu sebelum Broksum ini dihapus pada saat perdagangan, masih bisa kita analisis pak.
Ya, kalau dulu ini pada saat perdagangan ini masih muncul cep ini siapa, bahkan di sini ada namanya ini. Ini kan sekarang dihapus, nggak ada. Ini siapa yang beli, ini siapa yang jual, nggak ada yang namanya. Apalagi broksumnya juga dihapus. Maka saya mohonlah kepada BEI, kalau saudara itu menghapus broksum ini, ya, menghapus juga ini, itu sama dengan melegalkan orang-orang berjudi pada saat TikTokan itu. Karena TikTokan buta, dia nggak bisa menganalisis apa-apa kecuali pergerakan demand and supply aja, bid offer aja. Kalau begini dia akan bisa menganalisis real pasarnya siapa itu yang masuk. Dia bisa menganalisis, oh yang masuk ini berarti saya harus apa. Yang masuk ini saya harus apa. Tolonglah dibuka lagi broker summary ini. Saudara mau melegalkan judi namanya kalau ditutup ini. Itu loh ya. Kecuali kalau misalkan kita trader tetapi kita nggak TikTokan, misalkan harian, kita kan bisa menganalisis pada saat pasar tutup, bisa menganalisis kita. Tatkala kita juga pekanan, kita juga lebih bisa menganalisis lagi. Minornya itu bisa kita analisis, broker summary-nya juga bisa kita analisis. Gitu ya. Jadi kalau misalkan perdagangan di saat dagang saudara masuk dan TikTokan, apa dasar saudara TikTokan itu? Hanya main demand and supply, nggak bisa. Supportnya ini, resistennya ini. Support dan resisten itu bisa dibuat, bisa diubah-ubah sama price maker, bisa diubah sama market maker. Jadi nggak setuju saya broker dihapus tuh. Ya, maka dari itu kalau kita melihat Broksam ini loh, ya maka dari itu kalau kita melihat ini potensi pergerakannya ini sensitif banget karena retail yang bermain. Nah, kalau retail yang bermain, boleh jadi ada gairah naik, kemudian dipres lagi seperti ini. Ini seperti inilah. Ya, langsung dep. Nah, dari dia naik drastis, kemudian langsung disiram dalam beberapa hari. Ini harian loh. Apalagi kalau yang 1 hari dalam jam-jaman. Nah, pada saat ini berarti bagaimana? Ya, diperkirakan akan naik di Senin. Karena dia tapi naiknya flat. Ya, yang prediksi kedua adalah pergerakan bumi ya, diprediksi akan flat mendatar antara, atau flat ini biasanya sideways ya kalau bahasa bahasa pasarnya, antara mana? Ya antara ini Pak, 54 sampai 58. Ya paling gede lah 63. Ya paling gede itu. Tapi saya kok kurang ini, antara inilah 60 ya. Antara 54 sampai 60. Ya. Antara 54 sampai dengan 60 hanya saja untuk satu pekan perdagangan besok ya. Potensi untuk menyentuh harga 54 ya. Sangat cukup lemah, bukan sangat, tapi cukup. Ada potensi loh. Ya, ada potensi, tapi potensi itu cukup lemah. Bukan sangat ya, ada potensi tapi cukup lemah. Ya. Dan dia berpotensi ke dari ini 58, dia berpotensi ke 60 ya. Dia berpotensi ke 60. Lebih cukup kuatnya adalah berpotensi menyentuh loh ya, bukan breakout ya. Beda, kalau breakout itu jebol dia. Ini menyentuh harga 60. Ya, menyentuh harga 60 dan potensi terlemah juga ya. Potensi lemah menyentuh harga 54, cukup lemah. Dan harga apa yang lemah itu tadi? Harga ini. Harga 63 lemah. Harga 54 dan 63 cukup lemah. Nah, jadi ini prediksi saya ya untuk trader. Sehingga untuk trader
jangka trader jangka menengah lebih baik wait and see terlebih dahulu sampai ada market maker yang masuk ya, sampai ada market maker yang masuk baru nanti ngikuti pelan-pelan dan ikuti arah harganya. Nah, sampai kemudian dia ke hipotesis 1, memenuhi hipotesis 1. Kalau sudah hipotesis 1 yaitu nutup gap paling enggak gapnya adalah di harga 80, sudah cukup. Kalau sudah ada market maker ya, kalau sudah ada market maker ya, perhatikan terus arah harga dan tetapkan maksimal harga 80. Nah, ini ya, ini adalah prediksi dari saya. Oke. Bila akan traktir kopi ya, silahkan di alamat yang tertera di deskripsi. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bisa berjumpa di pekan depan. Audio Jungle.